Guys, gua minta waktu kalian 1-2 menit di opening ini boleh kan ya? Gua heran sama orang-orang yang malas membaca. Sekarang gua mau tanya ke kalian, khusus yang merasa aja nih ya. Apakah membaca adalah sesuatu yang sangat sulit? Buat yang rajin baca nih ya, coba absen di bawah alasan kalian kenapa suka baca. Yang alasannya paling menarik, auto gua pin. Sedangkan untuk yang malas baca, coba spill alasan kalian juga di bawah. Soalnya gini loh, hari Minggu kemarin nih ya, gua kan pagi-pagi ngepost pemberitahuan tentang Masal season kedua, episode ke-6 yang kena delay karena event Valentine. Nah, herannya di sini, sampai video ini dibuat sekalipun nih ya, masih banyak yang nanya Masal mana lah, kok nggak upload Masal lah, dan parahnya, gua sempet dikatain scam karena nggak upload Masal. Daripada kalian komen kayak gitu nih ya, kenapa waktu kalian itu nggak digunain untuk membuka tab komunitas channel ini? Karena setiap anime yang kena delay, kena dolar kuning, atau mungkin diblokir pihak studio, semuanya bakal gua tuang ke tab komunitas tersebut. Dan semisal gua nggak sempat ngepost, mungkin karena ada kesibukan di reel atau sejenisnya, kalian bisa cari di X atau mungkin gampangnya di Google aja. Oke lah, daripada mikirin para bocil yang malas membaca, mending kita lanjutin aja alur ceritanya babang cheater anti bandit yang satu ini. Tapi sebelum itu, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oh ya, sekalian juga follow akun sosmed gue ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sokushi ga Saike Sugite, episode ke-7. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Yogiri yang telah berhasil menumbangkan beberapa orang penting di sana. Seperti Teresa, selaku mantan kesatria Raja Suci periode sebelumnya. Sampai dengan Glacia, selaku orang yang telah membuat tower itu. Dan sesaat setelah dia menumbangkan tim Masaki, Theodisia si setengah iblis menghampirinya untuk meminta bantuan padanya. 行方不明になった妹を探している。妹さんを探す手伝いをしてほしいってこと？ Ya, Theodisia hanya ingin dibantu untuk menemukan sang adik. Tapi dirinya sangat khawatir, karena jika Yogiri dan juga Tomochika menerimanya, itu artinya mereka berdua akan menentang sang juru pedang. Yogiri pun merasa gak masalah, toh dia juga telah menghancurkan banyak sekali bagian tower itu. Bahkan pembuat towernya aja juga telah mokat beberapa waktu yang lalu. Setelah setuju untuk membantunya, Yogiri menanyakan tentang petunjuk yang dimiliki Theodisia saat ini. Di mana ternyata menurut informasi yang ia terima, sang adik sepertinya ada di bawah tanah tower itu. ご無事で何よりです。ライニールさんもよく無事でしたね。どうにか. Sesampai mereka di aula, nampaknya 17 orang termasuk mereka bertiga yang telah berhasil lolos dari ujian kedua tadi. Gak lama kemudian, terlihat 4 cewek albino yang datang untuk melaporkan kondisi darurat yang telah terjadi. Iya, intinya mereka semua melaporkan tentang sistem keamanan yang mengalami kerusakan parah dan gak dapat berfungsi lagi. Namun di tengah-tengah penjelasan yang ada, secara tiba-tiba setelah sebagian besar bagian tower itu hancur, nampaknya seorang pria bersayap hitam yang datang dan langsung membuat Rick terkejut takut karena aura pria itu yang terasa seperti racun yang sangat mematikan baginya. Si juru pedang kemudian meminta pada semua kesatria Raja Suci barunya untuk mengalahkan pria bersayap hitam itu. Di tengah situasi yang sangat genting saat ini, Yogiri terlihat mengajak Tomochika dan juga Theodisia untuk segera mencari jalan ke bawah tanah. Tomochika yang terkejut karena si Yogiri yang mau mengabaikan situasi genting itu. Namun Yogiri menekankan bahwa jika ia sampai membunuh si pria bersayap hitam, maka fokus juru pedang berikutnya pasti akan tertuju padanya. Melihat Yogiri, Tomochika, dan Theodisia yang pergi dari sana, lain-lain juga ingin segera kabur dari sana pun ditentang oleh Rick dan juga Frederica. Si pria hitam, maksudnya si pria bersayap hitam itu kemudian bertanya, bagaimana cara mereka semua menghilangkan penghalang tower itu. Namun karena ucapan dan juga tindakannya tadi, si juru pedang menyuruhnya untuk tidak berlagak polos, karena padahal dia baru aja menghancurkan sebagian besar menaranya. Yang padahal, pelaku yang mematikan seluruh sistem termasuk sistem keamanan tower itu, siapa lagi kalau bukan nih anak?
エクストリームナイト。 Semua serangan yang tertuju padanya nampak berhasil dia mentahkan dengan sangat EZ-nya. Kondisi semakin diperparah karena ternyata si pria bersayap hitam itu nggak datang seorang diri. Yang mana orang ini rupanya cukup kagum dengan sihir Frederica barusan yang dirasa cukup kuat baginya. Mendengar si cewek albino dan juga juru pedang yang menyebut mereka sebagai subjek unik, hal itu membuat si genderless ini mengomel dan meminta untuk dipanggil dengan nama yang mereka miliki. Di mana si cowok ini bernama Orgen, sedangkan si genderless ini bernama Ryuto. スイーツ好きでしょ。 Singkat waktu, melihat rekannya yang telah kehilangan tangannya, sontak Rick pun langsung maju dan meminta Lionel untuk melindungi Frederica. Di tengah kondisi yang sangat menegangkan, Lionel yang tiba-tiba mendapatkan pesan dari sang Dewi pun merasa terkejut karena si Dewi yang lagi-lagi memberikan gacha Goratet UR padanya. Setelah memberanikan diri untuk all in ke gacha yang satu ini, nampak kristal gacha yang berputar diiringi dengan backsound yang tidak asing baginya. Nah, di sini sebenarnya si Lionel udah merasakan firasat yang gak mengenakan sama sekali. Dan naasnya, firasat buruknya itu benar-benar jadi nyata. また様子見に来ただけでしょ。やあね、今回は本気。 Coto mate, jangan tertipu sama senyuman dan juga opai mantapnya dulu cuy. Si bro Lionel satu ini akan segera menyesal karena telah melakukan gacha barusan. Karena meskipun si Dewi mengaku akan membantu mereka semua, namun kenyataannya sungguh sangat menyakitkan bagi si Lionel ini. バハナト様。 Sungguh sangat menyelekit di hati. Di tengah nyawa seluruh umat manusia dipertaruhkan, bisa-bisa si Dewi yang ternyata punya nama Vahanato ini malah berpihak ke musuh seperti itu. Parahnya lagi, maksud dari kata menyelesaikan segalanya tadi, gak lain adalah memusnahkan seluruh umat manusia. 人類絶滅しちゃえばそれは片付いたってことなんじゃないの？ Sementara itu, nampaknya Yogiri, Tomochika, dan juga Theodisia yang merasa tangga itu seperti gak ada ujungnya sama sekali. Moko-moko pemerasa tangga itu juga telah dipasangi penghalang supaya gak ada satupun orang yang bisa mencapai bawah tanah. Di tengah mereka yang kebingungan harus melakukan apa, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Entah apa yang terjadi barusan, tapi yang pasti suara dan juga kilatan biru tadi telah menghancurkan keseluruhan penghalang di sana. Berbeda halnya dengan Yogiri dan juga Theodisia, Tomochika cuma bisa diam ketakutan karena saking tajamnya penglihatannya. Dia bisa melihat angin yang berembus tadi adalah seonggok monster dengan sekujur tubuhnya terbuat dari banyak pedang. Gak lama setelahnya, Theodisia akhirnya menemukan satu fasilitas penelitian di salah satu ruangan di sana. 誰かいるか。 Yogiri yang melihat hal itu pun meminta Tomochika untuk menunggu di luar ruangan saja, karena dia nggak ingin sampai Tomochika melihat hal itu juga. Nah, di sini kita pun mengetahui bahwa semua korban yang ada di dalam tabung itu semuanya telah mati karena kekuatan sihir mereka yang terus diserap sampai kering. Theodisia yang ingin membebaskan semua jiwa rekan satu rasnya pun memutuskan untuk menghancurkan semua tabung jahanam di hadapannya saat ini. Setelah itu, Yogiri memutuskan untuk naik lagi ke atas untuk melihat situasi yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan Theodisia ingin membalaskan dendam dengan cara membunuh sang juru pedang. Singkat cerita, setelah Rick diangkat jadi juru pedang yang baru, nampaknya si Pak Tua yang ingin mengumpulkan kekuatan Tower untuk memberikan sejumlah damage pada ketiga musuh mereka saat ini. Merasa itu semua adalah kesalahannya, Lionel pun langsung bersimpuh meminta maaf dan berniat menebus semua kesalahannya. Toh dia juga akan respon lagi di checkpoint jika sampai mati sekalipun. Dan penebusan yang dilakukan yang gak lain adalah mengulur waktu dengan cara berbicara dengan sang Dewi. Si Dewi yang merasa hubungan mereka udah terjalin cukup lama pun merasa punya tanggung jawab untuk menjawab setiap pertanyaan Lionel yang ingin tahu kenapa dia memihak musuh seperti itu. Yang ternyata alasannya sungguh tidak terduga sama sekali. ダーリンったらふらっとどっか行っちゃっていろんな世界に死者を送り込んで探したらここに封印されてるって分かったの。行方不明になってたのアルバガルマ様。ダーリンが復活して人類が滅亡するんじゃないかなって。 Tertampar fakta yang sangat menyakitkan. Sungguh ngenesin nasib si Lionel ini. Karena dirinya terinkarnasikan ke isekai hanya untuk dimanfaatkan oleh sang Dewi demi bisa membebaskan sang ayang.
Lionel pun sangat-sangat shock begitu tahu nasib apesnya yang berdampak langsung ke seluruh umat manusia saat ini. Di saat Ryuto yang memberitahukan penghalang ungu itu sudah mau lepas, si Hanato berniat memeriksa sesuatu dulu untuk berjaga-jaga. こいつがいたら結界をすぐ直されてたかも。あと女神殺しも死んでたわ。 Kalian gak asing kan dengan dua orang ini? Jelas banget dong ya, orang keduanya aja udah mokat di tangan Yogiri. Mental Lionel pun semakin diperparah begitu dia yang ingin mencoba mengorbankan diri, tapi malah mendengar si Dewi yang mengatakan dia akan benar-benar mokat jika begitu. Karena dia mengaku telah menghilangkan skill random walk miliknya. Sesaat setelah si Dewi Hanato mengeluarkan sebuah benda, dirinya memberitahukan dengan ngancurin benda itu, maka penghalang ungu di sana juga akan menghilang sepenuhnya. Bersama dengan itu nampaknya Yogiri, Tomochika, dan juga Theodisia yang telah sampai di sana. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi pada ayangnya, Dewi Hanato terlihat bersiap menghancurkan benda yang ada di tangannya saat ini. Hingga pada akhirnya... 会いたかったわ。 Bagaikan seonggok tai ngambang di kali, Sandewa Iblis nampak nyemplung ke sungai dan membuat semua orang termasuk sang Raja Suci terkejut melihatnya. 反射的に殺しちゃったって聞いた時はどうしようかと思ったよ。なんかごめん。 牽制殿 Semakin random aja situasinya saat ini, sumpah. Dewa Iblis mokat, Raja Suci bingung, Tomochika nyindir Yogiri, sampai Theodisia yang nebas si juru pedang secara tiba-tiba. Gak cuma itu aja, bahkan Dewi Hanato juga mendapatkan karma instan walau gak sampai mokat sekalipun. 地下で壇ノ浦さんが見た刃の化け物？私じゃない。 Setelah disembuhkan Ryuto, nampak Dewi Hanato yang menggila karena semua hal telah sangat kacau baginya. Sementara itu, terlihat organ yang mengangkat tubuh tuannya dari sungai, dan karena mengingat tuannya itu sangat menyukai yang namanya tumbal, sontak hal itu membuat organ langsung memerintahkan pada semua iblis di sana untuk mengorbankan seluruh umat manusia demi tuan mereka. 私の後ろへ私から離れるな Di lain sisi, nampaknya Yogiri yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, di mana dia meminta Tomochika dan juga Theodisia untuk mendekat padanya. Setelah modusnya berhasil, Yogiri langsung menggunakan kekuatannya untuk membunuh organ dan semua iblis di sana. 死ね。今くっつく必要あった？ Di tengah Dewi Hanato yang semakin gak waras, nampaklah Aoi dan juga Hanakawa Klepon yang sudah hampir sampai di tower. Setibanya mereka di sana, Aoi langsung menanyakan di mana Yogiri pada Rick dan yang lainnya. Akan tetapi karena situasi sedang sangat tidak mendukung saat ini, Aoi yang berniat membantu pun nampak terkejut karena si Rick ini yang telah menjadi seorang juru pedang resmi. Yang bakat pedangnya saat ini pun telah berubah menjadi sebuah pedang suci. Gak ingin berlama-lama, Rick pun langsung menerobos maju dengan kecepatan penuhnya, sampai pada akhirnya ini yang terjadi. Sesaat setelah asap menghilang, Aoi meminta Hanakawa Pokemon untuk segera mencari Yogiri di sana. Meski awalnya menolak, tapi karena dia melihat siluet yang gak asing baginya, entah kenapa si Digimon ini malah jadi sok berani begitu aja. Nah, karena Aoi yang penasaran sekuat apa kekuatan seorang Takata Yogiri, dirinya memutuskan untuk sedikit mengintipnya. Namun ternyata kekuatan Yogiri bukanlah sesuatu yang seharusnya diintip olehnya. 全ての運命の行き着く先なんだこれはシオンお前は一体何を呼び寄せたそこから先は何もない全ての終わりが人の形をとっている Saking ketakutannya Aoi yang muntah-muntah pun malah dikhawatiri oleh Yogiri dan juga Tomochika. Parahnya lagi, Aoi yang sangat takut dengan Yogiri memutuskan untuk menumbalkan piaraannya dengan mengatakan dia hanya datang untuk mengantarkan paket jumbo yang ngaku-ngaku sebagai kenalannya. いらないんだけど。わかりました。では私はこれで。取り乱した姿には不覚にも燃えてしまいました。 Sepertinya Aoi dari sana, Yogiri mempertanyakan Hanakawa Digimon yang seharusnya masih ada di hutan kematian karena kalung budak yang dipakainya waktu itu. Meskipun banyak alasan,
Tapi karena Yogiri yang merasa itu juga kesalahannya karena nggak menentukan seberapa lama Hanakawa akan menetap di hutan kematian itu, pada akhirnya dia pun mengampuninya dan dibiarkan begitu aja. Setelah semua urusan telah beres, Rick ingin meminta pertanggungjawaban Theodisia pun justru mendapatkan serangan mental balik karena dia ditantang untuk menanggung semua dosa pendahulunya di masa lalu. Yogiri juga mensupport Theodisia dengan meminta Rick untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Dan jika sampai Rick masih ingin membalas dendam ke Theodisia, maka dirinya dengan senang hati akan menjadi lawannya. Rick yang tadinya meremehkan Yogiri yang tidak memiliki gift sama sekali, namun sang Raja Suci menghentikannya karena dia 100% yakin Rick tak mungkin bisa menang darinya. 何しろ魔人をほふるほどの方だ。そうだろう。ついうっかりっていうか。いや、感謝している。 Rick seolah gak percaya bahwa Dewa Iblis dan juga pasukannya yang dulu hampir menghancurkan seluruh dunia bisa mati dengan sangat EZT di tangan Yogiri. Karena hal itulah, si Rick ini mempertanyakan identitas Yogiri yang sebenarnya. ただの高校生だよ。そこまで無意味なただの高校生ってセリフ初めて聞いたよ。 Setelah itu, mereka semua terlihat memberitahukan tujuan mereka yang sama-sama ingin pergi ke ibu kota. Rick yang emang rumahnya di sana, Lionel yang ingin menemani Frederica menyembuhkan tangannya, sedangkan sang Raja Suci ingin melihat ibu kota pasca time skip 1000 tahunnya. Nah, di sini Yogiri dan Tomochika sempat terkejut karena mereka berdua seperti pernah mendengar nama adiknya si Theodisia. 妹の名はエウフェミア。なんかどこかで聞いたような気がするね。 Iya, Eupemia adalah adik dari Theodisia. Mendengar Yogiri dan Tomochika yang pernah melihatnya, sontak Theodisia langsung menanyakan rute kota mereka sebelumnya. Rick yang tahu arah tujuan mereka semua kecuali Theodisia itu sama, dirinya yang mengajak Yogiri untuk berangkat bersama pun langsung ditolak olehnya. 俺は壇ノ浦さんと二人旅するんだから。オートで困った時はこれを見せてください。まるでいなかったかのような扱いでござるよ。これどうなってるわけ？ Shin berpindah ke istana kediaman Sion. Setelah mendapatkan laporan dari Ao yang berhenti melakukan penyelidikan, pada akhirnya Sion dan Yoichi memutuskan untuk memanggil seseorang dari Jepang yang mungkin mengenal Takata Yogiri. Rupa-rupanya, orang yang dipanggil adalah seorang peneliti dari fasilitas penelitian yang menaungi subjek Alpha Omega. Setelah diberitahukan dia telah dipanggil ke Isekai, Sion langsung menanyakan tentang Yogiri padanya. Shock mendengar nama itu, si profesor yang tahu dia benar-benar telah dipanggil ke Isekai pun langsung memeriksakan sinyal kekuatan Alpha Omega lewat HP-nya. やつの反応がここにある僕が人類を代表して感謝の意を伝えようじゃありませんか。あなたたちだと言うならば救世主だ。第1問の常時解放確認。 Terkejut dengan perilaku dan ucapan si peneliti yang sangat kacau, kondisi semakin menjadi-jadi begitu si peneliti yang mendengar bahwa segel pertama sang Alpha Omega yang dipastikan telah terlepas. やだ、助けてくれ。周辺の人物は5メートル以上離れること。元の世界に返してくれ。高藤よぎ一体何者なのです。 Dan berakhirlah alur cerita anime Sokushichi ga Saikyo Sugite episode ke-7. Seriusan ini episode ter-the best gak sih? Gak hanya sekali, melainkan 2 kali kita melihat wajah shock dari beberapa karakter di sini. Momen shock pertama jelas waktu si Aoi yang berlagak sok jadi MC dan seenak ngintip statusnya si Yogiri ini cuy. Dan momen shock kedua saat si peneliti dipanggil dan membuat ekspresi Sion dan juga Yoichi ikutan shock karena si peneliti yang tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas sama sekali. Pertanyaan yang menyelimuti kedua sosok ini bener-bener bikin nagih banget buat dilihat. Terkhusus si Sion ini yang pastinya menyesal banget karena telah memanggil Yogiri ke Isekai. Kalau kalian gimana? Apakah sepemikiran sama gua atau punya pendapat lainnya? Tapi inget ya, kita ngomongin seputar episode kali ini aja. Bukan spoiler berdasarkan light novel berikutnya. Coba komen di bawah pendapat kalian semua. So, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silakan ambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-8 minggu depan. Bye-bye.